Selamat pagi. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang Docker VLAN dan API. Ini adalah outline-nya. Kita akan membahas tentang Docker VLAN, kemudian Docker on remote host, kemudian Docker REST API. Ya, ini adalah Docker VLAN. VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network yang merupakan bagian dari virtualisasi komputer, di mana LAN tersebut berada di dalam host. Jadi tidak terlihat secara fisik, namun ada. Dengan adanya tentunya software yang memvirtualisasi LAN tersebut. Ya, di Docker Container itu ada beberapa network driver yang contohnya di sini adalah Bridge, Overlay, dan MakeVLAN. Nah, kita akan fokus ke MakeVLAN, karena MakeVLAN yang akan menyediakan virtual LAN. MakeVLAN merupakan network driver built-in yang terbaru, kemudian dapat menghubungkan container interface, jadi interface container langsung ke host interface. Seperti yang kita lihat di gambar sini, ada container DB dan container web dalam sebuah host. Nah, kemudian masing-masing container terhubung ke MakeVLAN Bridge. Di sini dalam hal ini MakeVLAN 10 untuk DB dan MakeVLAN 20 untuk web. Nah, kemudian dari MakeVLAN ini terhubung ke sub interface. ETH 0.10 itu merupakan sub interface. Kemudian ETH 0.20 juga merupakan sub interface. Kemudian ada ETH 0. Nah, ETH 0 ini merupakan physical interface dari host ini, dan dia akan terhubung ke jaringan luar. Ya, containers memiliki alamat yang dapat dirutingkan tentunya ke luar. Contohnya di sini alamatnya untuk ETH0 dari DB container ada 192.168.10 dan 2. Nah, ini nanti bisa berkomunikasi ke web atau ke jaringan luar. Nah, dalam hal ini nanti dihubungkan, jadi antara DB dan web bisa berkomunikasi melalui sebuah router yang menjadi gateway dari DB maupun gateway dari web ini. Jadi harus ada satu gateway yang memiliki dua interface, yang satunya terhubung ke DB, bisa terhubung ke DB, satunya lagi bisa terhubung ke web. Ya, interface itu bisa merupakan sub interface juga. Oke. Lanjutkan, kemudian MakeVLAN network itu bisa ada dua tipe yang bisa dibuat, yaitu pertama bridge mode atau dua mode. Bridge mode ini MakeVLAN trafficnya langsung terhubung ke physical device, jadi tidak ada sub interface. Bedanya nanti dengan 802.1q terang bridge mode itu kontainer terhubung ke sub interface. Seperti kita lihat di sini. Ini ada sub interface. Nah, dengan adanya sub interface ini maka dapat dilakukan routing dan dilakukan kontrol dan filtering terhadap kontainer maupun terhadap VLAN. Nah, kemudian ini Docker command yang digunakan untuk mengkonfigurasi MakeVLAN. Ya, contohnya sini Docker network create min-d MakeVLAN, ini bridge-nya yang bawah menggunakan MakeVLAN bridge. Kemudian ini drivernya, kemudian minus subnet yang akan digunakan
untuk bridge-nya ini atau network yang akan dibuat 172.16.80.0/24. Kemudian minus gateway, ini gateway-nya. Kemudian minus O, parent-nya siapa. Jadi parent-nya ini adalah bahwa kontainer itu akan terhubung langsung ke ETH0. Kemudian ini nama VLAN atau network yang akan dibuat. Sorry, ini bukan VLAN, ini network yang akan dibikin. Kemudian 8021.q terang bridge mode, itu kita bisa lihat di komennya, docker network create -d make VLAN -subnet sama dengan 192.168.50.0 minus gateway, ini gateway-nya, minus O parent. Nah, di sini kita lihat parent-nya adalah sebuah sub interface. Kemudian ini make VLAN 50. Ini akan membuat VLAN baru. Oke, kemudian untuk memverifikasi konfigurasi tadi menggunakan command docker network ls, menampilkan semua network yang ada. Kemudian docker network inspect, ini nama networknya atau nama bridge-nya. Kita akan lihat deskripsi yang terkait dengan bridge tersebut. Kemudian untuk attach container ke VLAN yang sudah dibuat tadi atau network yang sudah dibuat tadi, maka bisa menggunakan command jalankan container docker run -rm -itd -network. Ini VLAN yang tadi dibuat. Kemudian ini nama container -name nama container. Kemudian ini image. Nah, kemudian ini adalah shell yang akan digunakan. Oke, itu terkait dengan VLAN. Kita lanjutkan sekarang dengan Docker on remote host. Jadi bagaimana kita mengkonfigurasi atau membuat kontainer atau men-stop kontainer atau melihat kontainer apa saja yang berjalan di satu remote host. Ya, jadi kita akan execute docker command on remote host. Host yang jauh, yang tidak berdekatan dengan usernya. Oke, untuk melihat image pada remote host itu bisa menggunakan command seperti ini. Itu docker _host sama dengan 172.168.22375 docker images. Nanti dia akan menampilkan image-image apa saja yang tersedia di remote host. Kemudian untuk melihat running containers mirip seperti di atas, cuma kemarin sekarang komennya menjadi docker ps. Kemudian untuk menjalankan kontainer pada remote host itu dengan docker -h. Ini sebenarnya sama seperti yang di atas, docker host, tapi ini cara lain untuk menuliskannya. Itu menekan docker -h tcp /2 kali 172.1.2.2.2375 run alpine. Oke, ini akan menjalankan komen-komen di remote host. Nah, kemudian kita juga bisa menjalankan docker compose di remote host. Ya, caranya juga sama, menggunakan docker host environment seperti di sebelumnya. Contoh komennya adalah docker _host sama dengan /2 username dari remote host, user remote host. Kemudian command docker -compose up -d. Oke, atau bisa juga menggunakan command docker compose -h tcp /2 kali 72.2.2.2.375 up -d. Nah, ini akan menjalankan docker compose di remote. Dengan catatan bahwa file docker compose-nya docker compose.yaml-nya sudah tersedia dan koneksi ini akan langsung berjalan di directory terkait.
Ini harus ada setting sebelumnya. Oke, itu tadi menjalankan Docker di remote host dengan Docker command line interface. Nah, bagaimana kalau menjalankan atau menjalankan containers di remote host tapi melewati sebuah aplikasi? Nah, jadi Docker menyediakan API untuk berinteraksi dengan Docker daemon yang disebut juga Docker Engine API atau lebih dikenal juga dengan SDK untuk Go maupun Python. Nah, dengan adanya SDK ini mengizinkan kita untuk membangun atau men-scalability, menambah kontainer, menjalankan kontainer, men-stop kontainer dari aplikasi secara cepat dan dengan mudah. Kemudian Docker Engine API ini adalah RESTful API yang diakses menggunakan HTTP client seperti wget atau curl, atau HTTP library yang merupakan bagian dari modern programming language. Oke. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada Docker REST API itu digunakan juga oleh Docker client. Jadi client dan daemon itu berkomunikasi menggunakan REST API melalui Unix sockets or network interface yang sudah saya jelaskan pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, kemudian application, nah ini sama yang saya sebutkan tadi, application dapat mengontrol containers menggunakan REST API. Nah, ini contoh, ini salah satu komen Docker untuk melihat versi dari Dockernya, Docker version. Kenapa perlu melihat Docker version? Karena berbeda version konfigurasinya bisa berbeda. Nah, konfigurasi untuk mengaktifkan REST API pada Docker container versi 1.4 adalah sebagai berikut. Jadi, pertama harus mengakses atau membuka file lib system di sistem Docker service, docker.service. Buka file tersebut, kemudian di dalamnya ada sebuah line yang diawali dengan exec starts. Nah, line tersebut diubah menjadi sebagai berikut. Jadi diubah menjadi seperti ini. Ya, jadi ditambahkan minus H TCP 2 garis miring 0000. Ini adalah menandakan bahwa semua IP address dari interface, semua IP address dari host yang di mana Docker container ini berjalan. Kemudian ini port yang open untuk menerima koneksi dari klien. Jadi yang ditambahkan ini pada dasarnya ada, namun akan berbeda-beda terkait dengan versi masing-masing. Nah, kemudian setelah itu disimpan, kemudian lakukan reload Docker daemon dengan menggunakan command systemctl daemon -reload, kemudian setelah itu restart Dockernya, sudo service docker restart. Dengan demikian konfigurasi atau setting yang baru ini akan berlaku setelah Dockernya di restart. Nah, kemudian perlu juga dilakukan konfigurasi pada IP tables untuk mengizinkan klien mana saja yang akan diizinkan untuk mengakses host ini sehingga bisa mengakses REST API-nya. Command menunjukkan bahwa mengizinkan 172 dan 111 untuk masuk input melalui interface ENP1S0F0 dengan tujuan aplikasi apa saja atau port apa saja. Any port. Kemudian dapat dites dengan menggunakan command curl pp localhost 2375 images is on. Ini kalau dia di localhost. Atau
Kalau dari host lainnya, contohnya dari sini tadi, maka menggunakan command curl sama http 2 garis miring 172.1.100.23 2375 images JSON. Ya, ini harusnya 172.21.111 ya, karena ini source yang diizinkan. Ini yang diizinkan oleh di konfigurasi API tables tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini curl commands untuk melihat containers, curl http, ini remote hostnya, kemudian di containers menandakan bahwa ini command untuk untuk containers, kemudian JSON formatnya akan penampilan dari output result command ini. Kemudian command untuk stop containers, ini curl minus data dalam tanda kutip T sama dengan 5, kemudian ini remote host portnya, kemudian containers, kemudian nama containers, dan kemudian stop komennya jika menggunakan Docker REST API. Oke, itu saja untuk sesi kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat digunakan, dan silakan dicobakan pada PC masing-masing. Mungkin nanti pada konten praktikum juga bisa dicobakan. Ya, demikian sesi hari ini. Selamat siang.